Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di perkuliahan Big Data. Di pertemuan dua ini kita akan membahas tentang the 5V of Big Data atau 5V di dalam Big Data. Untuk capaian yang diharapkan setelah pembelajaran ini diharapkan rekan-rekan mahasiswa mampu untuk menganalisis karakteristik big data 5V dalam implikasinya terhadap pengembangan serta pengolahan sistem informasi. Lalu yang kedua, dapat menjelaskan secara rinci kelima karakteristik tersebut atau karakteristik big data atau 5V. Lalu yang ketiga, memberikan contoh nyata dalam konteks sistem informasi. Lalu yang keempat, itu dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang setiap V. Jadi yang kelima satu lagi itu dapat menganalisis hubungan antara 5V. Sebelumnya kita harus lebih tahu itu terkait apa itu big data. Nah, big data itu bisa didefinisikan yaitu kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan beragam, sehingga tidak dapat diolah hanya menggunakan perangkat lunak database tradisional secara efektif. Jadi, recap pertemuan satu itu adalah definisi tentang big data yang sebelumnya. Lalu, perbedaan dengan data biasa dan mengapa big data penting dalam sistem informasi. Sekarang kita mempelajari tentang big data 5V. Di sini kita bisa lihat gambar dari 5V of big data, this big information, type, characteristic, outline, diagram. Di sini kita bisa melihat pertama volume, itu uh, bisa dilihat timbangan itu beratnya lah, gitu ya, ukuran gitu ya. Velocity itu bisa lihat itu ada speedometer, bisa berarti bisa kita definisikan lah seperti kecepatan data. Lalu variety di sini kita lihat ada bermacam-macam dari permata gitu ya. Bisa berarti kita mendefinisikan variety ini adalah bermacam-macam data atau variannya. Value nilainya, nilai datanya ya, veracity atau ketepatan dari kita lihat dari panah meluncur ke sasarannya. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan karakteristik utama dari big data itu adalah seperti yang tadi dijelaskan ada lima, the five V's of big data. Pertama, volume itu menjelaskan tentang ukuran, the size of the data itu ukuran daripada data, lalu veracity itu the reliability of the data. Pertama, velocity dulu, maaf. Velocity itu the speed data appears and disappears. Jadi kecepatan data yang diharapkan dan yang tidak diharapkan. Lalu the reliability of the data yaitu veracity. Lalu yang keempat review, ini adalah relevansi daripada data, relevansi nilainya gimana, apa data relevan atau tidak. Lalu the types of data atau variety itu bermacam-macam data. Lalu bisa juga kita akan membahas satu demi satu tentang the five V's atau lima V gitu ya, 5V. Yang pertama volume atau volume atau ukuran. Volume ini adalah ukuran data yang sangat besar dari terabyte hingga exabyte atau lebih. Nah, kayak kita kan hanya tahunya hanya gigabyte, terabyte. Ternyata ada lagi sampai exabyte atau lebih. Nanti ya kita akan cari lebih tahu lagi tentang bermacam-macam ukuran yang up to date sekarang. Saya contoh dalam SI karena SI adalah ilmuwan kita, maka bisa didefinis, bisa relate ya,
data transaksi e-commerce, Tokopedia atau Shopee per hari itu datanya banyak gitu ya. Lalu data sensor seperti IoT pada kota pintar Jakarta misalnya itu banyak juga sensor. Lalu seperti log aktivitas pengguna aplikasi perbankan itu juga banyak. Jadi tantangannya adalah storage, skalabilitas, dan biaya. Peluangnya adalah kita menganalisis prediktif skala yang besar gitu. Jadi semakin datanya besar, kita dapati maka prediktifnya, akurasinya lebih baik karena banyak data yang harus di learning. Nah, itu nanti ada di mata kuliah machine learning kalau masalah itu atau data science ya. Lalu selanjutnya ada velocity yang kedua. Bisa didefinisikan velocity adalah kecepatan generate maksudnya. Generasi atau pengumpulan dan pemrosesan data, maupun itu real time ataupun streaming. Nah, contoh dalam SI yang relate adalah data streaming media sosial Twitter atau X gitu ya, sekarang X ya, atau Instagram, transaksi kartu kredit secara real time, lalu sensor lalu lintas dan lalu lintas dan Gojek atau Grab. Tantangannya latency, real time processing, latency ya. Lalu peluangnya deteksi fraud instan dan rekomendasi real time. Jadi ada bermacam-macam peluang yang bisa kita ambil daripada data-data besar ini, atau big data. Lalu yang ketiga adalah variety, yaitu definisinya adalah keragaman jenis dan format data, structure, semi-structure, dan unstructured. Structure itu yang terstruktur seperti database yang sudah kita pelajari, database management system. Kalau semi structure berarti adalah seperti email gitu, isinya teks, ada yang strukturnya misalnya nama, pengirim, bla 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 lain. Nah, kalau unstructurednya itu kayak isinya teks, makanya dia ada semi structure gitu email. Nah, selainnya email ada lagi yang lain kayak JSON dan lain-lain gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah unstructured. Unstructured itu tidak struktur seperti gambar, video, dan lain-lain. Makanya itu data itu variety atau bermacam-macam. Contohnya dalam SI misalnya yang relate adalah data teks ulasan pelanggan. Nah itu semi structured gitu ya. Atau bisa jadi unstructured gitu ya. Tapi itu semi structured banyak kan. Karena ada yang data pelanggannya namanya siapa gitu ya. Tapi teksnya itu unstructured. Jadi dia semi. Lalu yang kedua adalah gambar dan video produk. Nah, ini sudah pasti unstructured. Log file, JSON, XML, sensor datanya adalah semi-structured. Jadi tantangannya dari variety data ini adalah integrasi data yang heterogen. Jadi macam-macam data. Peluangnya apa? Peluangnya ada analisis sentimen, computer vision. Computer vision itu lagi tren gitu ya, untuk bisa mengsegmentasi gambar atau memprediksi suatu gambar. Mengolah gambar itu apa? Image processing. Lalu multimedia analytics. Yang sekarang lagi nyata itu generate video, generate itu kan melalui keilmuan computer vision gitu ya, dari data gambar dan video. Veracity, yaitu kita bisa mendefinisikannya seperti tingkat keakuratan, akurasi mana, keandalan, dan kualitas, mana di kualitas. Misal ada noise, ada bias, data tidak lengkap, itu berarti veracity ini kurang. Contoh dalam SI, sistem informasi data sensor yang rusak misalnya, gitu ya. Informasi hoax di media sosial gitu ya misalnya. Lalu ada data pelanggan yang duplikat atau tidak update. Pertanyaannya, kita bisa melakukan cleansing data atau trust management. Peluangnya adalah pengambilan keputusan yang akurat dan dapat dipercaya. Gitu ya. Value. Bisa didefinisikan value itu adalah nilai bisnis yang dapat diekstrak dari data melalui analisis yang tepat.
Contoh dalam Messi adalah insight loyalitas pelanggan untuk strategi pemasaran. Seperti itu. Lalu prediksi produk, demand produk gitu ya. Prediksi produk yang diminati gitu ya. Lalu personalisasi layanan. Jadi tantangannya itu dari value dan value ini adalah sulit untuk mengekstrak value dari data mentah. Peluangnya inovasi produk, keunggulan kompetitif, dan efisiensi bisnis. Seperti itu. Jadi value bisa diambil juga peluang. Nah, itu adalah uh, yang apa, materi yang saya sudah sampaikan untuk pertemuan dua, di mana pertemuan dua itu membahas umumnya membahas tentang five V of big the five V of big data. Nah, referensi yang diambil bisa dilihat dari sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena materinya sudah selesai tentang the five V of big data. Sekian dari saya, mohon maaf lahir dan batin dari segala sesuatu yang saya ucapkan jika ada yang salah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.